program A3 Prok 17. Dari file karyawan perusahaan komputer, Anda diminta membuat program untuk menampilkan daftar laporan persiapan pensiun. Record input tersusun dari nomor karyawan 3 digit, alfanumerik, nama karyawan 20 digit, tahun lahir 4 digit, tahun masuk kerja 4 digit. Sedangkan record outputnya tersusun dari nomor urut 3 digit, nomor karyawan 3 digit, nama karyawan 20 digit, umur 2 digit, masa kerja 2 digit, dan keterangan 10 digit. Proses, inputkan tahun proses. Nah, ini gunanya. Kenapa harus diinputkan tahun proses? Baca input data, hitung umur dan masa kerja berdasar ketentuan sebagai berikut. Umur adalah tahun proses dikurangi tahun lahir. Masa kerja sama dengan tahun proses dikurangi tahun masuk kerja. Terangan, masa persiapan pensiun MPP bila umur telah mencapai 55 tahun atau masa kerjanya 30 tahun ke atas. Lainnya non-MPP. Pada akhir proses, cetak total karyawan MPP, non-MPP, dan seluruhnya. Bentuk output programnya seperti ini. Ini yang diminta output programnya. Ada tulisan total karyawan MPP, kemudian total karyawan non-MPP, kemudian total karyawan seluruh. Problem solving soal A3 atau Prok 17. Pada soal ini, THPR yang diperoleh dari input tahun proses akan ditulis pada header. Jadi pada header nanti harus ada tulisan tahun proses. Pada baris kedua header yang sebelumnya tertulis print saja, sekarang harus ditulis print tab 20 tahun THPR. Penyesuaian selanjutnya seperti biasanya. Pertama kali, tentukan nama variabel input untuk setiap data feed. Jadi kita harus menentukan variabel input data. Pertama kali adalah A string untuk nomor karyawan, B string nama karyawan, C tahun lahir, D tahun masuk kerja. Buatlah input data A3 fiktif dengan menggunakan logika data sebagai berikut. Karena ada dua persyaratan, yaitu umur. Umur lebih besar dari 55 tahun dan umur lebih kecil dari 55 dan umur lebih besar 55 tahun. Selanjutnya masa kerja kurang dari 30 tahun dan masa kerja lebih dari 30 tahun. Maka kemungkinan yang terjadi adalah pertama, umur kurang dari 55 tahun dan masa kerjanya kurang dari 30 tahun. Itu nanti pada data 102. Umur lebih besar 55 tahun, umur lebih kecil 55 tahun, dan masa kerja lebih besar atau sama dengan 30 tahun. Kembali lagi, saya ulangi. Umur kurang dari 55 tahun dan masa kerja kurang dari 30 tahun. Itu adalah datanya Budi. Karena apa? Tahun prosesnya tahun 2005. Tahun lahirnya Budi 1980. Berarti umurnya kurang dari 55. Umurnya Budi berapa? Kalau tahun 2005 umurnya baru 25. Berarti umurnya kurang dari 55 dan masa kerja kurang dari 30 tahun. Dia masuk kerja tahun 80. Kemudian ini daftarnya dibuat tahun 2005. Berarti 25 tahun. Oh, tahun masuk kerjanya 2002. Dan ini dibuat tahun 2005. Berarti dia baru 3 tahun bekerja. Kemudian umur kurang dari 55 tahun, tapi masa kerjanya lebih dari 30 tahun. Ini adalah data 6.
umurnya kurang dari 55 tahun. Karena apa? 2005 dikurangi 55 itu 50. Jadi kurang dari 55 tahun. Dan masa kerjanya 30 tahun. Dia masuk kerja tahun 1975, kemudian ini dibuat tahun 2005, berarti 30 tahun. Jadi dia memenuhi persyaratan yang ini. Masa kerjanya lebih besar atau sama dengan 30 tahun. Kemudian umur lebih dari 55 tahun dan masa kerja kurang dari 30 tahun. Ini masuk data 109. Ini umurnya 2005 kurangi 1945 adalah 60 tahun. Jadi lebih dari 50 tahun. Dan masa kerjanya kurang dari 30. Masa kerjanya dia masuk tahun 80, tapi tahun 2005 prosesnya sehingga 25 tahun. Jadi masa kerjanya kurang dari 30 tahun. Umur lebih besar dari 55 tahun dan masa kerja lebih dari 30 tahun. Contohnya Adi. Adi ini lahirnya tahun 60, kemudian daftar laporan pensiun ini tahun 2005, berarti 55 tahun. Jadi umurnya lebih besar atau sama dengan 55 tahun. Kemudian masa kerjanya, dia masuk kerja tahun 80 tahun. Dia masa kerjanya kurang dari 30 tahun. Nah, ini input datanya. Tentukan variabel untuk A3, yaitu NU untuk nomor urut, umur untuk umur, MK untuk masa kerja, getstring untuk keterangan, MPP atau non-MPP, TT1 untuk total MPP, TT2 untuk total non-MPP, TS untuk total seluruh. Buatlah output A3 berdasar input yang telah dibuat. Nanti kalau sudah dikerjakan, hasilnya outputnya harus seperti ini. Nomor urut 1 non-MPP, nomor urut 2 non-MPP, nomor urut 3 non-MPP, yang keempat MPP, 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 dan seterusnya. Jadi kita harus membuat output ini dengan cara dihitung. Dan nanti kalau program itu dijalankan, hasilnya harus seperti ini. Total MPP 5, non-MPP 5, total seluruh 10. Kalau input tahun proses diisi angka 2007, ternyata hasilnya lain. Hasilnya lain. Coba lihat ini. Non-MPP, non-MPP dan sebagainya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di sini non-MPP-nya hanya 3. Jadi kalau dibuat tahun 2007 hasilnya lain dengan kalau tahun 2005. Apalagi kalau diinputkan 2010 nanti lain lagi. Di sini total MPP-nya 7, total non-MPP-nya 3, tapi kalau seluruhnya 10. Kalau input tahun proses diisi 2010, hasilnya seperti ini. Total MPP 8, non-MPP 2. Buatlah program flowchart, beri nomor baris, dan tulis program listing. Start, print, input tahun proses, kemudian cita header, karena nanti harus ada nomor urut, outputnya seperti ini, maka kita harus membuat persiapan itu. NU sama dengan 0, kemudian umur sama dengan 0, masa kerja sama dengan 0, TT1 untuk M yang MPP, TT2 non-MPP, kemudian TS untuk seluruh karyawan. Read A string, B string, C, D. Apakah A string bintang? Kalau iya, cetak total-total. Kemudian umur. Umur itu adalah tahun proses dikurangi tahun lahir. C itu kan tahun lahir. Masa kerja
THPR dikurangi D itu adalah tahun masuk kerja. Nah, pengecekannya apakah umur lebih besar sama dengan 55, otomatis MPP. Begitu juga masa kerja lebih besar atau sama dengan 30 tahun, juga MPP. Ini sebenarnya bisa ditulis di sini juga, string MPP, kemudian masuk ke sini, tapi lebih ringkasnya demikian. Ini untuk MPP. Kalau tidak, keterangannya string adalah non-MPP. Kalau yang MPP, counternya TT1, yang non-MPP, TT2. Kemudian gabung jadi 1, total seluruh tambah 1. Nomor urut tambah 1, print ini sesuai dengan yang diminta. Ini sebagai catatan, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, share, dan tulis komentar. Terima kasih.